Hello Brad and Sis, apa kabar? Baik kan? Gimana? Masih suka kepoin Instagram mantan? Ya, sama. Ya tidak usah basa-basi, nanti basi ya. Kali ini KM akan menceritakan film Clash of Titans yang dirilis di tahun 2010, yang mana film ini melatar belakangi mitologi Yunani yang menceritakan tentang seorang putra Zeus yang bernama Perseus. Manusia setengah dewa pastinya, ditemukan di tengah laut oleh seorang nelayan, sehingga ia tumbuh menjadi seorang nelayan. Akan tetapi, ketika ia di usia dewasa, ia harus menerima kenyataan pilu, pasca kehilangan ayah yang menemukan dan merawat ia dari kecil sehingga dewasa. Kenapa bisa? Penasaran kan? Intro dulu. Dahulu kala, sebelum adanya manusia dan dewa, bangsa Titan yang menguasai bumi. Akan tetapi kekuasaannya telah diakhiri oleh putra-putranya sendiri, seperti Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus pun meyakinkan Hades untuk menciptakan monster dari dagingnya sendiri untuk mengalahkan para Titan, sehingga menciptakan satu monster yang bernama Kraken. Singkat cerita, Zeus pun menjadi penguasa langit, Poseidon menjadi penguasa laut, sedangkan Hades yang menguasai dunia kematian. Zeus yang menciptakan manusia, dan berkat doa manusialah para dewa memperoleh keabadian. Namun, di suatu waktu, manusia merasa resah, mereka mulai mengasingkan para dewa, sehingga pada akhirnya mereka bangkit melawan para dewa, dan seorang anak pun lahir ke muka bumi untuk mengubah segalanya. Perseus pun tumbuh besar menjadi seorang nelayan yang memiliki ayah, ibu, dan seorang adik. Dan ketika di sewaktu-waktu mereka melihat tentara Argos. Nah, tentara Argos adalah tentara yang mendeklarasikan untuk menentang para dewa. Yang mana ketika itu para tentara Argos menjatuhkan patung Zeus yang disaksikan oleh Perseus. Dikarenakan ulah mereka, Hades pun datang, menghabisi mereka semua. Begitu juga dengan kapal Perseus yang ditabrak Hades sehingga ayah, ibu, dan adik perempuannya terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Di sisi lain, di perkumpulan para dewa yang mendiskusikan tentang manusia yang telah berani menentang mereka, Hades pun datang untuk menghasut Zeus agar ia boleh memberi pelajaran kepada manusia-manusia. Singkat cerita, Zeus pun memberikan izin. What do you want, brother? It's because we are all threatened. And back into our arms. Perseus yang pingsan pun dibawa ke istana Argos. Karena memang cuma ia satu-satunya orang yang selamat akan kejadian itu. Lalu ketika si ratu berpidato akan kesombongan, yang merasa manusia tidak membutuhkan dewa, dewalah yang membutuhkan manusia, Hades pun tiba-tiba datang memperkeruh suasana. Kemudian Hades mengatakan, 10 hari saat gerhana matahari muncul, aku akan melepaskan Kraken. Argos akan dihapus dari muka bumi bersama seluruh penduduk, kecuali si raja dan ratu mengorbankan putrinya. Perseus yang ketahuan oleh tentara Argos bahwa ia adalah anak setengah dewa. Tentara itu pun terus menginterogasi Perseus akan hal itu, sedangkan Perseus sendiri tidak tahu menahu akan hal itu. Singkat cerita, Perseus pun dipenjarakan. Kemudian Perseus pun didatangi pembesuk yang bernama Ailo. Ailo pun bercerita bahwa Ailo telah mengawasi Perseus dari ia kecil. Lalu juga menjelaskan bahwa dirinya telah menolak ajakan dewa, sehingga ia diberi kehidupan panjang di dunia. Perseus pun bertanya, apakah ia benar putra dari dewa Zeus? Ailo pun menjelaskan bahwa benar ia adalah putra dari dewa Zeus. Juga menceritakan kelahirannya bahwa dahulu kala ada pemberontak raja
Akrorius, yang mana kala itu umat manusia telah muak kepada dewa akibat kesewenangan dan kekejamannya. Raja Akrorius memimpin penyerangan tersebut, dan kabarnya dewa-dewa lain hanya ingin menghancurkan Raja Akrorius dan pasukannya. Akan tetapi Zeus yang sangat mencintai manusia, ia pun hanya memberi pelajaran dengan mencocok tanami istri raja. Karena itulah Perseus lahir. Dikarenakan itu semua, Raja Akrorius sangat marah membara. Ratu dan anaknya pun dilempar ke lautan. Perseus selamat, karena memang ia manusia setengah dewa, sedangkan ibunya tidak. Perseus pun menjadi mengerti dan paham kenapa ia ditemukan di tengah laut. Lalu Perseus bertanya kepada Ailo bagaimana caranya ia bisa melawan Hades. Karena memang Perseus gedek banget kepada Hades. Karena Hadeslah yang telah menenggelamkan ibu ayah tirinya. Ailo pun menjawab, kalau Perseus dapat mengalahkan Kraken, Kraken adalah monster besar anak Hades sendiri. Jika Kraken berhasil dikalahkan, maka Hades akan mudah dikalahkan juga. Dan bagaimana cara agar berhasil mengalahkan monster Kraken itu? Hanya penyihir Stygian yang tahu caranya. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap dan membuat tim menuju ke penyihir tersebut. Di sisi lain, Raja Akrorius dikutuk berumur panjang, dihampiri oleh Hades di sebuah gua yang tersembunyi. Hades pun mengatakan bahwa anak Zeus dari rahim istrinya dulu berhasil selamat, yang bernama Perseus. Kini Perseus meninggalkan kerajaan Argos untuk membunuhku, kata si Hades. Dan dia harus mati. Hades juga mengatakan bahwa ia telah semata-mata melayani Zeus. Ternyata ada niat lain dari Hades, yaitu memperkuat dirinya sendiri. Hades pun memberikan kekuatan kepada Raja Akrorius untuk mengekil Perseus. Di perjalanan yang sedang beristirahat, Perseus pun diajari berpedang. Ketika itulah ia langsung bisa lihai menggunakan pedang tersebut. Karena memang ia adalah manusia setengah dewa. Know what's around you. Di malam harinya, ia sedang berjalan-jalan. Ia melihat cahaya dan ternyata cahaya itu adalah pedang yang diberi oleh Olympus dan seekor kuda. Akan tetapi, Perseus menolak dan memberikan pedang itu kepada rekannya. Seketika itu pedangnya tak bisa digunakan karena sejatinya pedang itu hanya diperuntukkan oleh para dewa. Lalu kenapa Perseus menolaknya? Karena ia tidak ingin menjadi dewa. Kemudian yang terjadi adalah Perseus pun bertemu dengan utusan Hades, yaitu Raja Akrorius. Mereka pun berduel. Raja Akrorius pun atau utusan Hades pun bersembunyi untuk sementara. Dikarenakan pertarungan yang luar biasa, banyak kehilangan tim. Tapi di sisi lain mereka memperoleh tim baru bernama The Jinn yang mampu hidup ratusan tahun. Mereka pun meneruskan perjalanannya menuju penyihir. Tapi kali ini mereka ditunggangi oleh kalajengking milik kaum The Jinn. Sesampainya di sana, Perseus pun menghadapi penyihir tersebut perihal tujuan mereka. Lalu Perseus pun bertanya, bagaimana cara membunuh Kraken? Setelah sedikit drama, para penyihir itu pun mengatakan hanya Medusa lah yang bisa mengalahkan. Karena segala sesuatu yang berdaging akan menjadi batu oleh tatapannya. Dikarenakan Perseus telah mendapatkan jawabannya, mereka pun pergi. Akan tetapi ketika ingin pergi,
si penyihir lagi mengatakan bahwa mereka semua akan mati menghadapi Medusa. It's a lie. Will die, son of Zeus. Nothing written is history. Dikarenakan ramalan itu, kaum The Jin dan 2 orang timnya pergi pulang karena memang mereka percaya akan ramalan itu. Mereka pun hanya tinggal bertujuh dan melanjutkan perjalanannya menuju Medusa. Sesampainya di sana, Perseus pun lagi-lagi menyemangati mereka akan hal keberhasilan. Mereka berenam masuk ke gua itu, sedangkan si wanita menunggu di luar. Mereka pun bertarung untuk mendapatkan kepala Medusa. Dengan pertarungan yang luar biasa, Medusa pun menghabisi teman-teman Perseus. Tetapi tidak dengan Perseus. Perseus berhasil mendapatkan kepalanya Medusa. Yang selanjutnya terjadi adalah ia harus menghadapi sesuruhan Hades dengan menggunakan pedang pemberian Olympus, pedang dewa. Sesuruhan Hades pun dengan mudah dikalahkan. Perseus pun kehilangan Ailo karena tadi tertusuk oleh sesuruhan Hades. Dikarenakan ia pria yang tangguh, ia pun harus mengalahkan Kraken yang sudah muncul di kerajaan Argos. Ia pun dengan segera menaiki Pegasus. Dikarenakan Kraken telah muncul, Hades semakin kuat. Zeus semakin lemah. Hades kembali lagi menemui Zeus untuk mengungkapkan itu semua. Dan ketika Kraken sudah pas berhadapan di depan Tuan Putri, dengan cepat Perseus mengeluarkan kepala Medusa. Alhasil, Kraken pun menjadi batu dikarenakan tatapan Medusa tersebut. Perseus pun menyelam dan menyelamatkan Tuan Putri. Tuan Putri pun dijemput oleh pasukan Argos. Akan tetapi Perseus tetap terus mengembara sesampainya di patung Zeus yang mana terakhir kali melihat ayah, ibu, dan adik perempuannya tenggelam. Tiba-tiba Zeus datang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Olympus. Setelah berkomunikasi secara panjang kali lebar, Ailo pun tiba-tiba datang menghampiri Perseus. Mereka pun jatuh dalam lautan cinta. Asik. Sungguh ending yang mencintakan. Bagaimana setelah menonton alur cerita film ini? Hasrat untuk berjuang semakin tinggi. Udah? Hah? Apakah hasrat naruri perjuangan semakin besar ya? Okelah, tetaplah berjuang ya, karena perjuangan adalah salah satu alasan hidup menurut GM sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.